yang join 2016 ke bawah, jalanan sudah mulus. Jalan tol sudah nggak pakai bayar tol segala. Anda tinggal nginjek gas sekenceng-kencengnya, Anda akan cepat sampai kalau Anda mau. Sekarang sistemnya online. Dulu masih offline. Saya setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu datang ke kantor bawa aplikasi itu puluhan bahkan sampai ratusan lembar aplikasi. Dan itu tidak semua diterima. Ada yang ditolak, ada yang dipending, dan sebagainya. Setiap Selasa, Kamis, Sabtu, kami selalu berangkat ke kantor. Itulah tingkat kesulitan yang kami alami. Kenapa kami bertahan? Saya ngelihat di belakang THR ada nama besar, Salim Group. Malam semua, salam sukses. Perkenalkan, nama saya Abdul Rauf Amirullah. Usia saya sudah tidak muda lagi, tapi pernah muda. Usia saya saat ini sudah menginjak 54 tahun. Ya, saat saya berusia 49 tahun, saya kedatangan tamu yang luar biasa, yang menurut saya beliau adalah malaikat penyelamat hidup saya. Beliau datang ke rumah saya saat saya masih menggeluti usaha saya. Saya sebelumnya adalah seorang pedagang gorengan yang jualan di sekolahan, di sekolah anak saya. Dan saya melakukan itu bertahun-tahun. Kenapa? Karena selepas saya bekerja, saya tidak bisa mencari lapangan pekerjaan yang sesuai dengan usia saya. Saya melalui jualan gorengan itulah saya bisa menghidupi keluarga dan anak-anak saya. Nah, awal bulan Januari 2014 saya kedatangan tamu. Beliau adalah sahabat saya, mentor saya, dan juga upline saya dulu di bisnis lain. Beliau datang ke rumah menceritakan sebuah konsep yang mana beliau saat itu tidak menjelaskan secara gamblang. Beliau hanya bertanya kepada saya seperti ini. Pak Rauf, Bapak selama ini melakukan pekerjaan sebagai pedagang gorengan, kira-kira tabungannya banyak nggak? Saya bilang, kalau pedagang itu kesulitannya adalah menyimpan uang, Pak, saya bilang. Terus terang aja, seorang pedagang itu biasanya lebih baik menyimpan barang ketimbang menyimpan uang. Itu jawaban yang saya berikan kepada beliau. Terus kemudian beliau bertanya lagi, bagaimana nantinya anak Bapak? Karena waktu itu saya masih punya anak, saat itu umurnya baru 2 tahun. Saat saya berusia 49 tahun. Namanya Rani. Nah, si Rani gimana nanti kalau mau kuliah? Mau sekolah? Kalau Bapak tidak menyiapkan dananya, nanti Bapak seperti apa? Ya, sejenak saya tertegun dan saya menyadari betul bahwa saya melakukan kekeliruan karena selama ini saya mendapatkan uang tapi tidak pernah saya simpan. Saya tidak pernah memikirkan bagaimana nantinya ketika anak saya memerlukan uang. Yang saya pikirkan saat itu adalah bagaimana setiap hari saya memiliki uang. Dan setiap hari saya bisa membiayai anak keturunan saya. Nah, singkat cerita, beliau hanya menyampaikan saja, Pak Rauf, nanti kalau ada waktu, yuk kita bermain ke kantor. Kantor saya sekarang ada di Jakarta Barat, kata dia begitu. Oh iya Pak, insya Allah. Nah, sebelum beliau pulang, dia hanya menyampaikan bahwa kalau beliau saat ini akan fokus dan yakin akan sukses di bisnis yang dia sampaikan kepada saya. Beliau tidak menyampaikan bisnis apa, dia hanya mengatakan bisnis menabung. Tabungannya dari BCA. Waktu itu dia mengatakan begitu. Kita belum tahu gitu apa THR dan sebagainya. Nah, singkat cerita beberapa hari kemudian saya datang ke rumah beliau. Setelah saya berkonsultasi sama istri,
saya coba datang ke beliau. Kenapa saya masih nurut sama beliau? Karena yang pertama adalah Pak Sarno adalah seorang leader yang konsisten menjalankan bisnis. Dia tidak akan pernah berhenti sebelum perusahaan itu berhenti. Nah, saya pernah ikut dengan beliau sampai saya sukses. Sehingga dari dasar itulah saya ngikutin kata hati saya, tidak ada salahnya mungkin saya ikut apa yang disampaikan oleh Pak Sarno. Kemudian saya berkunjung ke rumahnya Pak Sarno, saya dibawa langsung ke kantor. Nah, di situ saya ngelihat banyak teman-teman yang mantan pemain-pemain jaringan yang berseliweran, kan sangat kentara tuh. Kalau pemain jaringan sama agen asuransi itu sangat berbeda penampilannya. Kalau agen asuransi kan pakai dasi, pakai jas, rapi. Nah, sementara orang-orang jaringan itu datang pakai ransel, ada yang pakai sepatu, tapi kalau kita ngelihat di bawahnya butut dan sebagainya, nah itulah ciri-cirinya. Perbedaannya sangat-sangat jelas. Nah, kemudian saya diperkenalkan oleh seseorang yang masih muda saat itu, usianya sekitar 30 tahunan. Dia katakan, Pak Rauf, ini upline saya. Dialah yang memperkenalkan bisnis ini kepada saya. Saya melirik beliau, karena memang saya tidak kenal. Nah, beliau adalah seorang mantan kondektur bis, kata dia waktu itu. Dan ternyata beliau adalah Bapak Afrial, yang saat ini sudah menjadi crowd agency, luar biasa Pak Afrial. Nah, dari situlah saya baru memulai membahas kepada Pak Sarno, ini sebenarnya bisnis apa sih Pak? Saya dijelaskan ke Pak Sarno, Pak Rauf cukup menabung saja Rp350.000 per bulan, kemudian ajak teman-temannya nabung. Waduh, saat itu saya langsung berpikir, ini kayak multi level lagi nih plan, saya bilang. Iya, memang polanya seperti itu, tetapi di sini sangat berbeda. Bedanya apa? Kita tidak punya kewajiban untuk tutup poin. Kewajiban kita cuma nabung. Ingat, anak kamu butuh duit. Ingat, anak kamu butuh duit. Itu yang terngiang-ngiang di telinga saya. Sementara saat itu usia saya 49 tahun. Oke, kalau gitu Pak. Saya belum pelajari marketing plan-nya. Tujuan saya di awal menabung. Karena saya ingin menyiapkan dana tabungan buat anak saya. Oke Pak, kalau gitu saya isi aplikasi. Saya bilang begitu sama beliau. Dan di samping saya ada seorang yang tinggi besar. Itu juga diajak sama beliau. Beliau adalah Pak Anjar. Pak Anjar juga saat itu mengambil keputusan mau ngisi aplikasi. Tetapi jawaban yang diberikan oleh Pak Sarno sangat kontradiktif. Kenapa? Karena dia bilang begini, udah ntar aja. Lah, saya bilang, kok ntar aja sih Pak? Ini saya mau join ini. Ya udah ntar aja, santai aja. Saya nggak tahu kenapa dia melarang saya hari itu join. Dan di belakang hari saya baru tahu ternyata saat itu beliau belum punya uang ternyata. Itulah hebatnya Pak Sarno. Belum join sudah mampu mengajak saya ketemu di kantor dan ngajak saya untuk ikut. Sementara beliau aja belum join. Itu salah satu kehebatan dari Bapak Sarno. Nah, singkat cerita saya lakukan, saya ikut nabung. Karena memang saya belum belajar tentang marketing plan. Minggu berikutnya saya diundang lagi sama Pak Sarno, diajak ke kantor yang waktu itu presentasi adalah Pak Klancen. Pak Klancen presentasi yang dipresentasikan tentang bisnis dan produk asuransinya. Saya terus terang, saudara-saudara sekalian, untuk produknya saya nggak paham, karena saya bukan orang asuransi. Saya hanya tertarik dengan beberapa macam bonus. Yang pertama adalah bonus referensi. Karena di mana-mana yang namanya dunia network, kalau kita mereferensikan orang, bonus referensi itu dibayar cuma 1 kali. Nah, di sini uniknya, sekali nyolek orang, bonus kita dibayar selama 36 kali. Ini sesuatu yang tidak pernah terjadi di dunia network marketing manapun. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita bisa mengajak 5 orang, Pak Rauf, Bapak nabungnya pasti gratis. Nah, ini yang saya kejar. Gratis. Gratis. Ini yang selalu saya simpan dalam hati saya. Saya harus gratis. Kenapa? Karena kalau di bulan berikutnya saya nabungnya juga masih mengeluarkan uang, ini akan bermasalah dengan keluarga saya. Oke? Nah, waktu itu memang saya sudah dijoinkan, kita milih masing-masing nomor ID itu kita pilih sendiri. Pak Sarno pilih nomor ID Wiro Sableng 212, Pak Afrial milih ID 007, nah saya milih ID tanggal lahir saya saat itu. Oke, saya join, kemudian saya berusaha menceritakan bisnis ini kepada teman-teman saya. Alhamdulillah 3 bulan lamanya saya cerita tentang bisnis ini.
Saya ngajak teman kita menabung. Alhamdulillah dalam 3 bulan tidak ada satu orang pun yang tertarik. Luar biasa, saudara-saudara. Tidak ada satu orang pun yang tertarik. Kenapa saya kuat? Karena saya memiliki visi tersendiri. Saya ingin anak saya punya uang. Saat nanti sekolah, saat nanti kuliah. Nah, di bulan-bulan berikutnya, saya datang ke rumah Pak Sarno. Saya bilang, Pak, bantu saya satu grup, satu kaki bantu saya. Saya hanya ingin membuktikan kepada teman saya bahwa saya punya orang. Saya punya orang yang bisa saya ajak. Pak Sarno mengatakan, oke, saya bantu. Saya diperbantukan satu orang leader yang alhamdulillah sekarang sudah tidak nampak di 3i. Kalau di struktur jaringan saya itu warnanya sudah hitam, padahal omsetnya hampir 3 miliar saat ini. Nah, dari situlah saya berangkat kemana-mana. Tingkat kesulitannya luar biasa, teman-teman sekalian. Tingkat kesulitan closing pertama itu sangat sulit di awal. Kenapa? Yang pertama, belum ada starter kit. Yang kedua, belum ada orang yang sukses. Belum ada Pak Afrial mendapatkan hasil. Belum ada Pak Kuancen. Kita hanya cerita nanti. Nanti suatu saat akan ada orang yang sukses termasuk diri saya. Itu nanti. Begitu kuatnya keyakinan kita bisa mempengaruhi orang. Nah, saya terbang dengan Pak Sarno ke Gorontalo. Alhamdulillah di sana 2 minggu. Closing 100 orang. Karena kesulitan kita mengakses daripada perusahaan, nomor polis aja lama munculnya, saudara-saudara. Sampai polis itu 2 bulan nggak ada, 3 bulan nggak ada, sampai 6 bulan, saudara-saudara. Anda bisa membayangkan bagaimana pertanggungjawaban kami sebagai orang yang mengajak orang ke sana. Itulah tingkat kesulitan di awal-awal kita menjalankan bisnis. Nah, Anda sekarang yang join 2016 ke bawah, jalanan sudah mulus. Jalan tol sudah nggak pakai bayar tol segala. Anda tinggal nginjek gas sekenceng-kencengnya, Anda akan cepat sampai kalau Anda mau. Sekarang sistemnya online. Dulu masih offline. Saya setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu datang ke kantor bawa aplikasi itu puluhan bahkan sampai ratusan lembar aplikasi. Dan itu tidak semua diterima. Ada yang ditolak, ada yang dipending, dan sebagainya. Setiap Selasa, Kamis, Sabtu, kami selalu berangkat ke kantor. Itulah tingkat kesulitan yang kami alami. Kenapa kami bertahan? Saya ngelihat di belakang THR ada nama besar, Salim Group. Itu yang membuat saya kuat. Dan saya ngelihat upline saya sangat antusias. Pak Afrial, Pak Kuancon, Pak Sarno sendiri. Kemanapun saya ingin pergi, dia selalu mendampingi saya. Nah, singkat cerita 1 tahun kemudian, Pak Sarno sudah punya posisi silver agency. Kemudian saya waktu itu masih leader agency. Saya syukuri kenapa sih saya lama. Yang pertama, saya memang tidak terlalu serius menjalankannya karena saya masih punya pekerjaan. Dan ketika beberapa waktu kemudian, sampailah saya posisi silver agency. Itu di tahun 2016 yang lalu. Silver agency saya raih, kemudian hanya berjarak kurang lebih beberapa bulan, saya masuk posisi gold agency. Nah, inilah awal-awal cerita bisnis ini sudah berbeda. Kalau dulu kita yang ngejar-ngejar orang, saat ini saya dikejar-kejar orang. Bukan ngejar buat bayar utang, enggak. Ya, sekarang saya nggak ngejar posisi yang mengejar saya. Saya nggak mengejar posisi yang mengejar saya. Cukuplah 1 tahun saya mengejar posisi platinum nggak tembus. Nah, sekarang saya melihat posisi yang mengejar saya. Apa yang bisa saya sampaikan kepada Anda bahwa jangan pernah menyerah. Kunci sukses di bisnis ini hanya satu. Jangan pernah Anda berhenti sebelum Anda nyampe sampai tujuan Anda. Orang yang tidak sukses itu bukan berarti tidak bisa, tetapi tidak mampu menyelesaikan perjalanannya. Teman-teman semua, perjalanan kita di sini semakin hari semakin mudah. Live setiap hari ada. Presentasi-presentasi online di mana saja setiap hari ada. Anda bisa akses dimanapun Anda berada. Mitra-mitra saya yang ada di seluruh Indonesia, bahkan ada di Malaysia, Thailand, Singapura, Malaysia, Hong Kong, Abu Dhabi, dan Taiwan. Tadi kontak saya akan nonton acara ini. Nah, ini adalah sebuah sarana
supaya Anda bisa berbagi kepada teman-teman Anda yang tidak sempat nonton. Ya, mungkin kalau mengenai hambatan, memang di awal banyak ya. Sekarang hambatan boleh dikatakan tidak ada. Yang penting kunci sukses yang bisa saya berikan kepada Anda adalah jangan pernah berhenti. Dan ingat, downline Anda adalah aset Anda. Pelihara downline Anda. Karena ketika Anda tidak memelihara downline Anda, maka aset Anda akan berjatuhan. Ya, bisnis jaringan adalah bisnis yang harus kita lakukan bersama-sama. Kita harus terjun langsung kepada downline kita. Kita harus menjadikan downline kita itu adalah orang yang sangat penting buat diri kita. Mereka ada karena kita menyampaikannya, tetapi kita bisa sukses karena mereka. Makanya saya tidak pernah jauh dari mitra saya. Kemanapun mitra saya mengajak saya tidak melihat saya posisinya Gold Agency diajak masih kelayaban kemana-mana, saya masih jamanin. Yang saya pikirkan adalah kalau mereka senang, itu adalah merupakan tujuan hidup saya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sharingkan kepada Anda semuanya. Inti daripada apa yang saya bicarakan ini, jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti sebelum Anda menjadi pemenang. Karena kalau Anda berhenti, saat itu Anda menjadi pecundang. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam 3i, go Crown.